استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para hadirin, para ulama, para asatidz, mustami'in wal mustamiyat rahimakumullah. Semoga kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan pahalanya dihadirkan untuk Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi. Summa ila ruhi radana rahmatullah ila ruhi ya Muhammad bin Yusuf wa ala sallallahu alaihi Yusuf. Mudah-mudahan dihadiahkan pulang untuk keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan segala amalnya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehat jasmani rohani yang dia melakukan masa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil adzani, utawi iki kubah menerangkan keutamaan adzan. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah mengandikan lau ya'lamun nasu kok lamun sowan nasu musa ma ing barang fin nidai kang tetep ing dalem adzan wasofil awali dan sof kang pertama. Summalam yajidu moko kali-kali orang nemu sapa nas illa ayyastahimu angin yang terdesak-desakan sapa nas alaihi ngatasi emak lastahammu yakini bodoh-bodoh desak-desak sapa nas alaihi ngatasi emak. Andai kata manusia itu tahu, kita ini tahu keutamaan yang ada pada adzan dan keutamaan yang ada pada saf pertama, sof pertama, kemudian tidak menemukan
kecuali dengan cara berdesak-desakan. Maka niscaya orang itu pasti berdesak-desakan untuk mendapatkan keutamaan adzan dan keutamaan shaf yang pertama. Walau ya'lamu kok lamun sapa nas ma ing barang ma ing keutamaan fit tahjiri ing dalam budal isu-isu fit tahjiri ing dalam budal isu-isu nglakoni salat las tabaku yakni isu lisi-lisian sapa nas ilahi iman iman walau ya'lamu perlu sapa nas ma ing barang fil antamati ma ing utama ma ing ganjaran fil antamati ing dalam salat isya wasubuhi lan subuh la ta'luma yakni porta teko sapa nas satu manusa huma ing isya dan subuh walau habuan senajan ngisor jelajane ono sapa nas iku habuan iku ngisor. Artinya bahwa di dalam adzan atau di shaf yang pertama itu ada keutamaan yang sangat besar, pahalanya sangat besar. Akan andai kata mereka atau manusia itu tahu akan besarnya pahala pada adzan dan sholat pada shaf yang pertama, niscaya mereka itu saling berdesak-desakan. Andai kata tidak menemukan jalan itu, berhubung kita tidak tahu keutamaan yang ada pada adzan dan shaf yang pertama, maka kita santai-santai saja. Kenapa? Karena tidak tahu. Maksud dari hadis ini berarti bahwa dalam adzan dan di dalam shaf yang pertama, baris yang pertama itu mengandung atau mendapatkan atau terdapat keutamaan yang sangat besar sekali. Tapi Allah rahasiakan. Kita tidak mengetahui pahala-pahala itu sehingga tenang-tenang saja. Begitu juga andai kata orang itu tahu pahalanya berangkat pagi-pagi untuk mengikuti sholat subuh, niscaya mereka cepat-cepatan untuk masuk atau datang ke masjid saat hidup datangnya pagi-pagi. Andai kata manusia itu tahu tentang keutamaan sholat isya dan subuh, niscaya mereka itu datang untuk datang sholat isya dan subuh, walaupun dengan cara ngisor itu posisi dulu, tapi berjalan dengan kokohnya, istilahnya tangan dan kaki. Bapak Ibu, saya teringat, saya pernah melihat video orang buta sudah sepuh dari masjid ke rumahnya jauh, tapi minta kepada anaknya untuk diberikan tampar tali yang menghubungkan rumahnya dengan masjid sehingga dia berjalan melalui tali itu, karena memang beliaunya orangnya buta. Saking dari pinginnya mendapatkan pahala itu, dari rumah yang jauh diberi tampar, diberi tali untuk bisa memegang dan jalan sampai ke masjid itu, dan setiap hari dilakukan. Dilanjutkan dulu.
Hadis yang kedua, Awan Muawiyah tasadi riwayatkan saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu mungkin ini sahabat Allah yang Muawiyah. Kaulah ngendika sapa Muawiyah ing pangandikan sami tu Rasulullah. Sami tu tahu kurumu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Nabi. Ngendika sapa Nabi ing pangandikan al-mu'adzzinuna aqwalun nasi a'naqan. Al-mu'adzzinuna utawi pira-pira wong tukang azan di masjid atau di musala, maka nanti di hari kiamat aqwalun nasi paling dawane guluminas, paling dawa manusia apa nih a'naqan gulune, paling panjang lehernya di hari kiamat nanti adalah orang yang tukang azan. Rawahu Muslimun. Apa yang dimaksud panjang lehernya? Orang yang tukang azan pada masa hidup ini nanti di hari kiamat paling panjang lehernya. Lah kita kan mikir Pak, kalau orang panjang lehernya kan elek. Maka yang dimaksud panjang lehernya di sini banyak penafsiran. Waqtalafa fi ma'nahu, bertentangan tentang maknanya panjang leher itu. Ada yang mengatakan aksarun nasib tasawufan ila rahmatillah. Yang dimaksud panjang lehernya adalah orang yang paling banyak mulianya atau mendapatnya meraihnya dalam rahmat Allah. Famanahu, maka maknanya adalah kasratuna yarawhu minat sawabi. Dikatakan panjang lehernya karena yang paling banyak mendapatkan pahala di hari kiamat, sehingga dia beda, tampak bahwa dia mendapatkan pahala yang banyak disebabkan menjadi muadzin itu. Dan pahalanya muadzin ini lebih besar daripada bila dibandingkan daripada pahalanya imam. Saya ulangi, pahalanya orang yang azan di masjid itu lebih panjang, lebih banyak pahalanya bila dibandingkan dari imam sekalipun. Kenapa? Karena muadzin orang yang azan itu yang memberitahukan masuknya waktu, sehingga orang-orang itu bergegas dari rumah ingin mengikuti salat jamaah. Dan pahalanya orang yang sholat, contohnya sholat maghrib tadi, semua jumlahnya orang yang sholat jamaah di masjid itu, maka juga akan diberikan pahalanya kepada orang yang ada. Umpama tadi sholat maghrib yang jamaah orang 500, maka pahala sholat 500 itu juga diberikan kepada orang yang ada. Dan kenapa kok bisa mengalahkan pahalanya orang yang jadi imam? Kan jadi imam itu tahu matangnya, tahu rampungnya baru diimami. Kalau orang yang adzan itu memberitahukan masuknya waktu, makanya lebih besar pahalanya orang yang adzan daripada orang yang menjadi imam, apalagi jamaahnya. Memang katanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu orang yang menjadi muadzin itu bayarannya besar kan? Karena yang menjaga waktunya waktu, dan menjadi imam pun bayarannya puluhan juta. Sini kadang-kadang kalau di masjid kita sempat imamnya mendapatkan sahur ketika hari raya, kadang menjadi fitnah. Padahal tidak dibayar bulanan, hanya oleh takmir diberikan sarung ketika menjelang hari raya. Kadang jadi fitnah. Dua masjid, tiga itu sarung, tidak uang. Kalau di Masjidil Haram atau di tanah haram, kan di Mekah, Saudi Arabia atau di negara Muslim lainnya dibayar bulanan, Pak. Walaupun di Masjid Agung di mana itu dekat kantor
KUA itu ya dibayar, tapi syaratnya harus hafal Al-Quran. Dan orang yang adzan juga dibayar dengan bayaran yang tinggi. Kenapa? Yang menjaga masuknya waktu, memberikan kepada masyarakat bahwa waktu sholat sudah masuk. Maka di sini bukan bicara masalah bayaran, tapi masalah pahala. Bahwa orang yang adzan itu nanti orang yang termasuk orang yang paling panjang lehernya, artinya bukan secara fisik, tapi ada ciri tertentu. Dan sehingga Rasulullah itu tahu. Kalau kemarin yang dijelaskan bahwa ketika di hari kiamat nanti Nabi Muhammad bisa mengenal umatnya. Ditanya oleh sahabat, sampai bagaimana bisa tahu, bisa tenger umat-umat sampai di hari kiamat. Sebab di hari kiamat nanti di padang mahsyar menungso itu mulai dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat, umat Nabi Muhammad terakhir. Tapi kata Nabi, saya bisa tahu umat saya. Kata sahabat ditanyakan, ya apa caranya Rasulullah? Caranya aku bisa melihat wajahnya yang mencorong, kedua tangan dan kakinya padang sepanjang lampu, itu berarti umatku. Kenapa? Itu semua pengaruh daripada wudhunya mereka. Jadi wudhu yang kita lakukan nanti bisa menjadikan bekas atau pengaruh padang wajah kita dan padang kedua. Artinya anggota wudhu itu nanti di hari kiamat kelihatan. Sehingga Nabi Muhammad pasti tenger. Kenapa? Itu umatku. Jadi dilihat dari kejauhan, itu umatku, Batang-batang. Termasuk kita semua. Amin. Nabi Muhammad tenger itu. Ibu-ibu, bapak-bapak ini tenger ini umatku semua itu. Itu padang, wajahnya padang, tangannya padang, kakinya padang. Artinya semua anggota wudhu kelihatan. Nabi pun juga bisa melihat umatnya yang tukang adzan kelihatan dari jauh. Ada yang mengatakan panjang lehernya. Orang yang tukang adzan itu panjang leher, maksudnya kelihatan oleh Nabi. Ada yang mengatakan bahwa saat orang yang haus di padang mahsyar, orang tukang adzan tidak akan haus. Itu maksudnya paling panjang lehernya di hari kiamat. Maksudnya mereka tukang adzan itu adalah tidak akan kehausan. Di anak-anakahum taqulu, bahwa leher mereka panjang, walakinna soyak disuna yaumul qiyamati wa min asiin tawattuhum, sebab mereka haus menjadi mengkerat lehernya menjadi pendek. Untuk tukang adzan yang tidak haus sehingga lehernya tidak berubah, sehingga Nabi bisa anggap itu tukang adzan ini tukang adzan yang ikhlas. Jadi Nabi mengatakan bahwa orang yang tukang adzan pada masa hidupnya akan kelihatan beda di tempat yang lain, dan mereka tidak akan haus di padang mahsyar di mana orang-orang lain merasa haus. Hausnya sehaus apa Bapak? Hausnya orang kalau di hari kiamat nanti itu andai kata lau suqiya miyahul bihari lama rawa. Hausnya orang di hari kiamat mulai dari hausnya ketika dicabut nyawanya, dan haus di padang mahsyar, dan haus di dalam neraka. Perbandingan Nabi menyatakan andai kata air satu laut di dunia ini, semua laut itu airnya diminumkan ke dia, lama arawa, maka dia tidak akan bisa sembuh hausnya. Air diminumkan, satu laut dihabiskan, maka mereka tidak akan sembuh hausnya walaupun laut di dunia ini diminumkan oleh mereka. Kapan manusia mulai bisa merasakan haus yang seperti itu? Bisa ketika dicabut nyawa kita nanti dalam keadaan haus, bisa nanti di padang mahsyar merasa haus, lebih-lebih di dalam neraka nanti. Bagaimana caranya agar supaya tidak haus?
di antaranya menjadi muadzin, di antaranya lagi orang yang banyak sedekahnya pada masa hidupnya, maka tidak akan merasa kepanasan di saat di padang mahsyar, di mana manusia merasa kepanasan karena tidak biasa bersedekah. Seperti apa panasnya? Panasnya matahari itu bagaikan matahari satu jengkal dari kepala. Dan bukan matahari, matahari sudah kiamat, sudah hancur. Tapi perumpamaan panasnya bagaikan matahari satu jengkal dari kepala, sehingga bisa terjadi mendidih otaknya. Di Indonesia ini Bapak Ibu, jarak matahari dengan bulan dengan bumi sejauh 149 juta kilo, kurang lebih 149 juta kilo. Tapi ketika derajatnya menjadi 37 derajat, maka kita sambalkan bahwa padahal berapa jaraknya? 149 juta kilo. Nah, bagaimana nanti andai kata panasnya di padang mahsyar bagaikan matahari satu jengkal, uang 149 juta kilo aja merasa panas, apalagi satu jengkal di kepala, maka bisa mendidih, menjadikan otak kita mendidih. Siapa mereka yang selamat dari itu? Orang yang minum telaga Kausar al-Haud yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Satu keterangan menyatakan orang yang tidak pernah minum khamr pada masa hidupnya, tidak pernah sabu-sabu, maka nanti di hari kiamat insya Allah dapat kebahagiaan minum telaga Kausar, ya al-Haud, telaga al-Haud yang akan dibagi-bagikan oleh Rasulullah. Atau orang yang pernah minum khamr tapi taubat, setaubat-taubatnya minum menggunakan sabu-sabu, kami bertobat kepada Allah, berhenti sepenuhnya, dan Allah menerima taubatnya. Insya Allah kita mendapat bagian minum telaga atau al-Haud, sehingga satu kali teguk saja maka tidak akan haus selamanya. Perbanyak sedekah, sehingga orang-orang yang banyak sedekahnya, bila diterima sedekahnya, maka panjenengan akan mendapat naungan di padang mahsyar di saat orang-orang lain tidak mendapatkan naungan, dan panahnya seperti itu. Semoga kita terdorong pada orang yang mendapatkan naungan dari Allah dengan sedekah kita. Seberapa besar sedekah bisa berpengaruh? Ya, tidak harus sekian miliar, tidak harus sekian ratus juta, tidak harus sekian puluh juta atau sekian. Tapi andai asalkan kita sedekahnya tulus, ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan naungan dengan naungan sedekah yang kita berikan. Amin Allahumma. Sekarang ini belum. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu akan terjadi. Ada yang mengatakan hanya cerita semata. Iya, cerita. Tidak mungkin nyata. Cari ini soal belum lagi. Nanti apa nyata apa enggak itu. Bahwa ada orang yang tidak percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adzan adalah sebagai wahana, sebagai alat, sebagai cara memberitahukan masuk ke waktu. Kapan adzan dimulai? Adzan itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, pindah ke Madinah, tidak ada serta-merta ada adzan. Maka adzan itu terjadi setelah Nabi Muhammad mendapatkan 9 bulan pindah ke Madinah. Dalam artian tahun 1 Hijriah mendapat 9 bulan, maka Nabi Muhammad mencari cara bagaimana sekiranya ada cara pemberitahuan masuknya waktu.
Ada yang usul lonceng dibunyikan atau gentang dibunyikan. Kata Nabi kurang jauh. Ada yang menggunakan trompet dari tanduknya sapi itu. Kemudian ketika Abdullah bin Zubair al-Ansari bermimpi singgol adzan itu, ternyata mimpinya sama dengan mimpinya Sayyidina Umar. Mimpi apa? Mimpi adzan itu, Allahu Akbar dan seterusnya. Nabi menyatakan inna hadza la ru'ya. Ini adalah mimpi yang benar. Maka lakukanlah. Yang dipanggil pertama kali adalah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal, kamu adzan. Seperti apa ya Rasul? Seperti mimpinya Sayyidina Umar. Jadi pertama itu ada yang usul membunyikan lonceng atau gentang, seperti loncengnya orang Kristen. Ada yang usul menggunakan trompet, seperti trompetnya orang Yahudi. Akhirnya ada yang usul adzan seperti apa? Adzan yang di dalam mimpi itu. Maka karena Nabi membenarkan terhadap mimpi itu, maka Bilal disuruh untuk adzan, menaiki tempat yang tinggi. Ketika disampaikan di kumandangkan adzan itu, maka orang-orang di kampung-kampung paham, merasakan bahwa mengetahui mereka bahwa adzan sama sholat sudah akan dilaksanakan sholat berjamaah. Maka ketika sahabat Bilal menaiki mikdan itu apa? Menara. Dulu kalau adzan naik menara di atas. Sekarang tidak usah pakai mikdan, tidak pakai menara. Paling menara sekarang nggak usah naik, orangnya nggak usah naik, cukup speaker colongan di atas, sambung dengan pengeras suara, sudah kedengaran. Sekarang sudah modern. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi awal mula dilakukan adzan itu setelah Nabi Muhammad mendapat 9 bulan pindah ke Madinah, baru dilakukan adzan. Adzan menjelang subuh dilakukan oleh Ummu Maktum, seorang yang buta, tapi dia suaranya bagus. Yang selanjutnya kita adzan subuh, yang ada adalah Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang pernah ke Mekah, yang pernah menunggu sholat subuh di Masjidil Haram pasti tahu adzan pertama itu kurang lebih 3:30. Tapi 3:30-nya sana subuhnya 5:30. Subuhnya 5:30 atau jam 5 berganti sama dengan ini. Jadi pernah adzannya di Mekah itu subuhnya jam 5:30. Jam 5:30 itu masih gelap, tapi kadang jam 5. Sebelumnya itu kalau lebih 3:30 adzan pertama, itu yang dikatakan adzannya Ummu Maktum. Adzan yang kedua adalah adzan yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Adzannya Bilal seperti apa? Suaranya enaknya seperti apa? Teman-teman yang muda-muda ini, saya ketik di YouTube adzannya sahabat Bilal masih ada. Artinya bagaimana? Adzan itu diriwayatkan secara musalsal. Artinya ini mendengarkan adzan, niru sampai sekarang itu ada sanadnya sampai adzan Bilal ke berapa. Jangan kalau mau izin mau mendapatkan hadis musalsal tentang adzannya Bilal, sampai bertanya kepada orang, mungkin di Timur Tengah masih ada, atau mungkin sebagian dari orang Indonesia sudah belajar atau menggunakan adzan seperti apa. Ternyata saya pernah lihat dan mendengar adzannya sahabat Bilal itu yang kesekian musalsalnya, memang adzannya tinggi, melengking, suaranya enak. Sehingga sahabat-sahabat itu pada zaman Nabi ketika Bilal mengumandangkan adzan,
Pasti sekian menit lagi Rasulullah keluar dari tahannya menuju masjid. Kondisi semacam itulah yang dirindukan oleh sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Satu ketika saat Rasulullah meninggal dunia, Bilal masih ada di Madinah. Nah, Bilal adzan seperti biasa. Setelah Bilal adzan, orang tidak merasa bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal. Menunggu. Biasanya ketika adzan, Nabi Muhammad keluar dari kalanya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, orang-orang tidak merasa saking emannya, saking sayangnya kepada Nabi. Ketika subuh pertama Nabi Muhammad itu biasanya ketika adzan keluar, ditunggu aja mereka. Tidak sadar bahwa Nabi sudah meninggal. Hampir habis subuhnya, ada sahabat yang menyerukan, apa yang kita tunggu sahabat? Mereka jawab, kita menunggu kekasih kita. Siapa yang ditunggu Nabi Muhammad? Ketahuilah wahai sahabat-sahabat, Rasulullah kekasih kita sudah meninggal. Nangis semua. Akhirnya dilakukan sholat subuh. Selanjutnya karena tidak kuat akan suara Bilal, sahabat-sahabat Nabi itu yang masih hidup melarang, jangan azan kau Bilal, karena kamu mengingatkan kembali atas kekasihku yang telah tiada, mengingatkan kembali akan wujudnya Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya sahabat Bilal dilarang azan karena mengingatkan akan luka karena ditinggalkan oleh Nabi. Sampai sahabat Bilal itu linglung, apa ya? Biasanya aku tukang azan. Ketika azan muncul Nabi, sekarang ketika aku azan Nabi tidak ada. Hanya dia semacam stres kalau daerah sekarang. Pindah ke Syria, menjauh dari Madinah. Kenapa? Karena iling-ilingan, ingat-ingatan pada Nabi, karena ketika azan bisa Nabi keluar. Sekarang kok nggak ada Nabi itu? Udah jauh bertahun-tahun. Singkat cerita, sahabat Hasan dan Husin lahir, jadi jauh dari, jadi mulai dari Rasulullah, terus tolak urus itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pas Sayyidina Ali punya putra Hasan Husin. Sayyidina Hasan dan Husin itu penasaran, oh azannya sahabat Bilal. Diundang suruh azan, Pak. Abu Bakar namanya semua sahabat sisanya sahabat yang masih hidup dan Sayyidina Hasan Husin itu kayak azannya. Diundanglah. Sahabat Bilal suruh azan, diundang suruh azan. Begitu azan belum selesai, banyak yang nangis. Kenapa? Mengingatkan kembali akan wujud adanya Rasulullah SAW. Akhirnya terpaksa, ya selesailah azan itu, tapi sahabat Bilal pulang kembali. Katanya Sayyidina Hasan Husin, koyok ngono ya, azannya Bilal. Karena Bilal masih ada. Itu masalah azan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azan bukan hanya memberitahukan terhadap masuknya waktu, akan tetapi di dalam azan ada keutamaan dan pahala yang sangat besar. Orang yang menangi azan di masjid atau di tempat sholat itu. Jadi andai kata tahu menjenengan akan pahalanya yang ada pada azan, niscaya kita akan rebutan. Datang lebih dulu gitu. Berhubung kita tidak tahu pahalanya, ya kita santai-santai aja. Jadi yakini bahwa di dalam azan itu ada keutamaan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin disampaikan bahwa wudu saja bukan hanya dilakukan sebagai syarat untuk sholat, akan tetapi pahalanya wudu itu jauh sangat besar sekali. Jadi begitu juga azan ini bukan hanya sebagai penanda masuknya waktu, tapi orang yang azan dan orang yang mendengarkan azan itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Hadis yang ketiga, Wan Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'atah
Anna Abu Sa'id, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala ngendika sapa Abu Sa'id lahu maring Abdullah bin Abdurrahman. Dawuhnya begini, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatika fa adanta bis salati farfa sautaka ya bin nida. Dikatakan Abdullah bin Abdurrahman ini pekerjaannya ngembala kambing. Panjenengan bicara masalah kambing. Kambing ini hewan yang lebih utama setelah unta. Kenapa? Mangan ikan kambing ini Pak, kalau sampai niati niru Nabi dapat pahala. Apalagi kambingnya dimasak gulai, sapi. Sampai niati niru Nabi dapat pahala. Karena makan kambing itu adalah sunnah Rasul. Seperti yang disampaikan oleh Habib Segaf Hasan bin Hasan Baharun, menyatakan bahwa makan kambing ini hukumnya sunnah. Salawi sunnah, si mangan gulai ini saat ini sih sedapnya seperti itu. Artinya orang Arab itu tidak menganggap bahwa kambing itu menyebabkan darah tinggi, tidak. Bahkan sunnah Rasul. Abdullah bin Abdurrahman bekerjanya pengembala kambing, kadang-kadang naik ke atas gunung dengan mengembala kambing. Maka oleh Abu Sa'id dinyatakan, ini araka, aku tahu bahwa dirimu Abdullah bin Abdurrahman tuhibbul ghanam, mencintai kambing, wal badiyata, dan mencintai tempat di desa. Fa idza kunta fi ghanamika, apabila kamu sedang mengembala kambing ada di tengah-tengah kambingmu, au badiyataka, atau di sebuah desa, fa adzanta, kemudian kamu izin di sholat untuk sholat, maka kemudian kamu adzan di sholat untuk sholat, maka katanya Abu Sa'id, farfa sautaka bin nidai, keraskanlah suaramu dengan adzan itu. Walaupun sekitarnya adalah gunung, tidak ada pendengar. Katanya Abu Sa'id, fa innahu la yasma'u madra sautil muadzin jinnun, bahwa tidaklah mendengar sejauh dan sekeras suaramu dengan adzan seorang jin atau insun atau manusia, wala sayun, atau apapun, illa sayyidalahu yaumil qiyamah, kecuali jin dan manusia atau benda-benda yang tak berakal itu yang mendengarkan suaramu akan menjadi saksi bahwa engkau pernah beradzan masa hidupnya. Jadi bahwa adzan itu bukan hanya sekedar memberitahukan masuknya waktu, tapi di dalamnya ada menyimpan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, menyimpan penyaksian, hayya 'alal falah, mengajak tentang sosial. Kenapa? Karena adzan mendapat ada pahala yang besar, karena di dalamnya ada tauhid, ada penyaksian Rasul, kemudian ada sosial, hayal falah, hayal shalah, hayal falah, ada hal yang terkait dengan ibadah. Maka dari teks tulisan adzan itu sendiri mengandung apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah mengandung penyaksian Allah pada Rasul atau syahadat, mengandung tentang sosial. Karena di dalam adzan kita disuruhkan, ayo kita menuju kebahagiaan, keuntungan, dan seterusnya. Dan yang jelas mengandung kalimat tauhid. Karena di dalamnya adalah lengkap, maka walaupun hanya adzan di atas gunung sendirian, adzan, maka jin dan hewan atau batu-batu yang syai'un aywaru akilin, benda-benda yang tak berakal, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa engkau telah pernah mengumandangkan adzan walaupun ternyata sendirian. Yang menyaksikan ya jin atau benda-benda yang tak berakal. Saking daripada mulianya, utamanya adzan. Jadi adzan itu juga nanti untuk mengusir setan. Kalau tempat-tempat yang keras sampai adzani, apa ada hadisnya? Ada ini.
Saya bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngendika sebuah Abu Hurairah ing pandikan qala Rasulullah ngendika Rasulullah ing pangandikan idza nudiya bis salati, ketika diseru atau dipanggil bis salati dengan salat, adbaras syaitan, ketika azan dikumandangkan setan menjauh dari tempat azan itu. Lahu duratun, kurang ajar dia, sambil nyengkre, sambil ngentut. Kata Nabi ini, kata Nabi Pak ya. Adzan, setan itu ketika mendengar adzan dia menjauh. Lahu duratun, dan dia sambil ngentut. Kurang ajar karena dikumandangi adzan dia nyengkre. Hatta la yasma' ta'dzin, sehingga dia tidak mendengar adzan itu. Fa idza qudiya nida'u bilan adzan dilakukan, aqbala, datang lagi. Kalau sudah diiqamai, datang lagi. Hatta idza suwiba lis-salati akbaro, hingga ketika diiqamati adzan itu dia nyingkri lagi. Hatta idza qudiya taswib aqbala, datang lagi. Dan ternyata yang paling terakhir, hatta yadilla ar-rajulu ma yadri kam yusalla, sehingga terjadi setan ketika adzan menjauh, ketika dilaksanakan sholat datang lagi mendekat kepada orang-orang yang sholat, sehingga orang yang sholat tidak ngerti berapa jumlahnya rakaat yang dilakukan. Pernah nggak kita oleh telu apa wis papat dia opo papat opo sik telu, itu terjadi kan Pak ya, karena oleh setan dibikin ingat segala-galanya. Udkur kada wa kada, udkur kada wa kada, kata setan. Yang diurek-urek hatinya, ayo ilingo, iling nang utang, iling nang janji-janji, ingat penyakit segala macam. Ingat dalam sholat, hatta yadillah ar-rajulu, sehingga seorang laki-laki yang sedang sholat, ma yadri kam sholat, tak tahu oleh piro aku ya. Apa wis papat, apa sik telu. Kadang-kadang sampai 5. Kalau terjadi semacam itu, apa sudah 4, apa masih 3? Setelah Isya katakan. Maka walaupun ternyata sudah 4, Bapak, tidak boleh mengikuti 4. Harus dibikin 3. Ulangi. Panjenengan ragu-ragu, apa 3, apa sudah 4 sholat zuhur ini. Ilingku wis papat, tapi koyoane sik telu, itu garapan setan. Sampai digarap oleh setan, dibikin lupa. Kadang-kadang karena WA dijawab, kepikiran di dalam sholat itu. Maka kalau terjadi 3 apa 4, harus ambil yang paling sedikit, yaitu adalah 3, walaupun ternyata sudah 4. Berarti sholat kita 5 rakaat. Dan karena sudah dibikin lali, ragu-ragu oleh setan, maka kita disunahkan sebelum salam sujud sahwi. Jadi innaka hamidum majid, mestinya salam tapi sujud dulu. Allahu Akbar, subhanaman ayyin wa sujud 3 kali, Allahu Akbar rabbil sujud lagi. Setelah selesai sujud sahwi, assalamualaikum, tanpa membaca apa-apa. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau panjenengan ragu-ragu jumlah rakaat, apa sudah 4 atau apa masih 3, tidak boleh mengambil 4 walaupun ternyata sudah 4. Ya Pak, harus ngambil 3. Jangan moko. Kalau ragu sholatnya kita males, telu apa 4 kah? Dibikin 4, batal sholatnya Pak. Jadi kalau ragu-ragu 3 apa 4, berarti harus 3 walaupun ternyata 4. Nanti menjelang salam sujud sahwi. Roman lisyayatin, ngece-ngece maring setan yang bikin kita lupa. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa adzan ini bukan hanya untuk sekedar memberi tahu masuknya waktu, tapi adzan adalah di dalamnya mengandung pahala yang sangat besar yang tidak kita ketahui. Dan itu dirahasiakan. Sampai seperti ini loh. Sholat yang 5 waktu itu sampai pernah dengar enggak?
pahalanya, fadilahnya sholat duhur, nggak ada kan. Pahalanya sholat asar nggak ada. Yang ada sholat sunnah sebelum subuh. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik, lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masih lebih baik sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuhnya, ya jelas Pak, lebih utama. Sholat fardu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Tapi nggak dijelaskan pahalanya, besarnya sholat subuh itu seperti apa. Tidak dijelaskan. Kenapa? Ujian bagi kita. Kalau umpama diberitahu nanti sepi rumah itu. Sholat subuh apa? Walaupun ngantuk masih berangkat itu. Ini di sini andai kata tahu tentang sholat subuh, niscaya mereka datang berdesak-desakan, walaupun nggak bisa jalan, pasti ngisor dari rumah. Andai kata tahu, berhubung nggak tahu, tenang di rumah. Kadang-kadang tak sholat subuh, nggak tak ngidin kabar dan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan bernilai nilai ibadah yang sebenarnya, hingga pahalanya tetap ada dan kita terima nanti setelah kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga-keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, orang ahli sholat, ahli sedekah, ahli berbuat baik, sehingga di dunia dia bahagia, di akhirat juga bahagia. Ya amin, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.